Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan membahas soal khusus mengenai pelajaran IPS. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami berkembang di setiap harinya. Terima kasih. Let's go, kita ke soal yang pertama. Di sebuah desa yang terletak di perbatasan antara dua provinsi, terdapat seorang guru IPS bernama Pak Rudi. Ia sangat peduli dengan perkembangan pendidikan di desanya. Setiap hari, Pak Rudi selalu mencari cara agar siswa-siswanya memahami materi dengan baik, terutama tentang tujuan pembelajaran IPS yang berfokus pada pemahaman kehidupan sosial, interaksi masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang berkembang. Suatu hari Pak Rudi mengajak murid-muridnya untuk mengamati kehidupan sosial di sekitar mereka. Ia memberikan tugas kepada mereka untuk mewawancarai penduduk desa, mengamati bagaimana masyarakat bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, serta mencatat perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Setelah beberapa hari, para siswa kembali ke kelas dengan berbagai hasil pengamatan mereka. Salah satu kelompok siswa yang terdiri dari Rina, Dani, dan Arman menemukan bahwa di desa mereka terdapat kebiasaan gotong royong yang masih sangat kuat. Mereka juga mencatat adanya perubahan dalam mata pencaharian masyarakat dari yang dulunya mayoritas petani, kini sebagian mulai bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Mendengar hasil ini, Pak Rudi menjelaskan bahwa perubahan sosial dan budaya seperti ini adalah bagian dari dinamika masyarakat yang harus dipahami dalam pembelajaran IPS. Dari cerita di atas, apa tujuan utama pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang bisa diambil dari pengalaman siswa dalam mengamati kehidupan sosial masyarakat? A. Membantu siswa menghafal nama tokoh-tokoh sejarah dan peristiwa penting dalam kehidupan sosial. B. Membekali siswa dengan kemampuan mengamati dan menganalisis kehidupan sosial serta perubahan budaya di masyarakat. C. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di lingkungan sekitar sejak dini. D. Menekankan pentingnya keterampilan menghitung angka-angka dalam kehidupan sosial. Memaksa siswa untuk mengikuti kebiasaan masyarakat tanpa memahami latar belakangnya. Di sini kata kuncinya dalam pembelajaran IPS yaitu mengenai pemahaman mengenai interaksi masyarakat dan nilai budaya yang berkembang. Jadi, untuk tahu bagaimana perubahan sosial yang ada, bagaimana budaya yang ada di masyarakat. Kita lihat mulai dari opsi A, membantu siswa menghafal nama tokoh sejarah. Sedangkan di sini itu membahas mengenai perubahan sosial dan budaya. Jadi, kurang berkaitan mengenai tokoh sejarah ya teman-teman. Jadi, jawaban yang A kurang tepat. Lalu C, mendorong siswa untuk berpartisipasi kegiatan politik. Sedangkan di sini temanya adalah mengenai perubahan sosial budaya, khususnya mengenai mata pencaharian yang dibahas. Jadi, yang C kurang tepat ya teman-teman. Lalu D, menekankan pentingnya keterampilan menghitung angka-angka. Ya, ini juga sama. Yang dibahas mengenai perubahan sosial dan budaya. Bagaimana mata pencahariannya, interaksi masyarakatnya. Jadi yang D kurang tepat. Lalu E, memaksa siswa untuk mengikuti kebiasaan. Ini juga kurang tepat, ada kalimat memaksa. Jadi jawaban yang tepat adalah B, membekali siswa dengan kemampuan mengamati dan menganalisis. 2. Pak Danu adalah seorang guru IPS yang telah mengajar selama lebih dari 10 tahun. Ia menyadari bahwa pola pikir dan gaya belajar siswa terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.
Untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik, ia mengikuti pelatihan pengembangan diri yang berfokus pada inovasi dalam pembelajaran IPS. Dalam pelatihan tersebut, Pak Danu mempelajari berbagai strategi baru, seperti penggunaan pendekatan berbasis proyek atau project-based learning, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta penguatan keterampilan berpikir kritis dan analitis bagi siswa. Salah satu materi yang paling menarik baginya adalah bagaimana mengajarkan konsep geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, melalui studi kasus dan diskusi aktif. Setelah pelatihan, Pak Danu mulai menerapkan ilmunya di kelas. Ia meminta siswa untuk membuat proyek penelitian kecil tentang dampak globalisasi terhadap ekonomi lokal menggunakan data dari lingkungan sekitar. Selain itu, ia juga mengajak siswa menganalisis berbagai peristiwa sejarah dari sudut pandang yang berbeda agar mereka dapat memahami keterkaitan antara masa lalu dan masa kini. Namun dalam prosesnya ia menghadapi beberapa tantangan. Tidak semua siswa terbiasa dengan metode pembelajaran berbasis proyek, sehingga beberapa dari mereka merasa kesulitan dalam menyusun laporan dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Selain itu, masih ada kendala dalam ketersediaan akses teknologi yang membuat sebagian siswa harus bekerja lebih keras untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Pak Danu pun tidak menyerah, ia berdiskusi dengan rekan-rekan guru untuk mencari solusi, seperti memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan dan menggunakan sumber belajar alternatif yang lebih mudah diakses. Berkat usahanya, hasil belajar siswa meningkat dan mereka menjadi lebih aktif dalam memahami materi IPS secara kontekstual. Berdasarkan cerita di atas, tentukan pertanyaan berikut sebagai benar atau salah dengan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. A. Pelatihan pengembangan diri dapat membantu guru meningkatkan keterampilan mengajar dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Ini sesuai dengan yang ada di soal. Jadi pelatihan pengembangan diri ini untuk dapat memberikan kebutuhan siswa ya dengan mengajarkan konsep geografi dan sesuai dengan berbagai peristiwa sudut pandang. Jadi jawaban yang A adalah benar. Lalu B, pembelajaran yang berbasis proyek dalam IPS dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Ya, ini sesuai dengan tadi belajar strategi baru untuk meningkatkan kompetensi. Sekarang ada penguatan keterampilan berpikir kritis. Jadi, pembelajaran berbasis proyek itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Jadi, siswa diharapkan dapat aktif memberikan pendapat, aktif memberikan masukan di dalam pembelajaran. Jadi, yang B, jawaban yang benar. Lalu C, jika siswa mengalami kesulitan dengan metode baru, guru sebaliknya menggunakan metode ceramah tradisional tanpa mencari solusi lain. Nah, jadi walaupun mungkin ada kendala, kita sebagai guru harus mencari solusi. Jadi jawaban yang C salah ya teman-teman. Lalu D, tantangan dalam penerapan metode baru dapat diselesaikan dengan berkolaborasi ya, sesuai dengan yang tadi. Ini ada kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Jadi jawaban yang D benar ya teman-teman. Lalu E, guru tidak perlu mengikuti pelatihan pengembangan diri ini juga kurang tepat karena sebagai guru seiring dengan perkembangan zaman kita harus meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Jadi E kurang tepat. Kita soal selanjutnya, soal yang ketiga. Pada suatu pagi, guru IPS sedang mengamati dinamika kelas saat pelajaran berlangsung. Ia melihat
bahwa sebagian peserta didik aktif mendengarkan penjelasan materi. Namun beberapa di antaranya tampak kurang fokus dan sesekali terlihat berbicara dengan teman sebelahnya. Di tengah penjelasan guru ada beberapa siswa yang mencatat dengan sangat teliti, sementara yang lain hanya sesekali menulis dan tampak lebih sering melamun. Guru pun berencana untuk melakukan evaluasi lebih lanjut dengan cara memperhatikan setiap peserta didik secara individu. Apa langkah yang sebaiknya diambil oleh guru IPS setelah pengamatan ini? A. Mengabaikan peserta didik yang tidak aktif karena sudah ada siswa yang aktif mendengarkan. B. Memberikan perhatian khusus pada peserta didik yang kurang fokus dan tidak aktif. C. Memberikan lebih banyak tugas rumah agar peserta didik menjadi lebih serius. D. Menghukum siswa yang tidak aktif agar mereka lebih fokus. D. Melakukan evaluasi ujian untuk mengetahui sebagai jauh pemahaman mereka. Jadi mengetahui seberapa jauh dari pemahaman siswa. Ketika ada siswa yang kurang aktif, kita harus memberikan, ya jadi jangan memberikan hukuman. Kita hindari ya. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Lalu A, ada kalimat mengabaikan, ini juga kurang tepat. Begitu pula dengan B, memberikan perhatian khusus pada peserta didik yang kurang fokus, ini jawaban yang tepat. Ya, jadi sebagai guru kita harus memberikan perhatian. Bagaimana? Apa yang kurang paham gitu ya? Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Lalu C, memberikan lebih banyak tugas, ini juga kurang tepat. Karena sebagai guru kita harus solutif, harus memberikan perhatian kepada siswa yang kurang aktif. Lalu melakukan evaluasi ini juga kurang tepat ini ketika akhir pembelajaran. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita ke soal yang keempat. Pak Anton, seorang guru IPS, ingin meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran. Ia merancang sebuah aktivitas di mana setiap siswa harus mempresentasikan hasil analisis mereka tentang perbedaan kondisi sosial ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Sebelum presentasi, siswa diberikan waktu untuk melakukan riset dan berdiskusi dalam kelompok. Dalam presentasi, beberapa siswa tampak percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka dengan lancar dan menggunakan data pendukung yang relevan. Namun, ada juga yang masih kesulitan mengorganisasi ide dengan baik dan berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Pak Anton kemudian memberikan umpan balik kepada setiap siswa tentang jelasan argumen, intonasi suara, serta penggunaan bahasa yang efektif. Setelah itu Pak Anton meminta siswa untuk saling memberikan tanggapan terhadap presentasi teman mereka. Beberapa siswa memberikan kritik membangun, sementara yang lain hanya mengulang kembali isi presentasi tanpa memberikan masukan yang berarti. Dari ilustrasi tersebut, pernyataan mana yang benar atau salah terkait keterampilan berbicara dalam pembelajaran IPS? Keterampilan berbicara dalam IPS hanya berfokus pada kelancaran berbicara tanpa memperhatikan ketepatan data yang disampaikan. Sedangkan di sini, siswa tuh merasa percaya diri ketika dapat menggunakan data pendukung yang relevan. Jadi, jawaban yang A ini salah ya teman-teman. Lalu B, diskusi kelompok sebelum presentasi dapat membantu siswa mengorganisasi ide mereka dengan lebih baik sebelum berbicara di depan kelas. Ya, ini jawaban yang tepat. Jadi sebelum adanya presentasi, siswa merancang dulu aktivitas yang akan dilaksanakan mengenai hasil analisis tentang perbedaan kondisi sosial ekonomi. Jadi jawabannya B tepat ya teman-teman. Lalu C, memberikan umpan balik terhadap presentasi dapat meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara siswa dengan membantu mereka memahami aspek yang perlu diperbaiki. Ya, ini jadi Pak Anton memberikan umpan balik mengenai argumennya sudah tepat belum, suaranya jelas atau tidak. Jadi, adanya umpan balik dari guru. Jadi, siswa dapat memperbaiki kembali mengenai presentasinya. Lalu, jadi jawabannya C, benar.
Lalu D, siswa yang hanya mengulang isi presentasi tanpa memberikan kritik membangun menunjukkan bahwa mereka telah memahami materi dengan baik. Jadi di sini ada tanpa. Jadi di sini kurang tepat atau salah ya teman-teman. Karena di dalam presentasi adanya kritik agar dapat mengetahui apa yang kurang dan harus diperbaiki. Jadi D jawabannya salah. Lalu E, intonasi suara dan kejelasan argumen merupakan aspek penting dalam keterampilan berbicara. Ya, karena di sini dijelaskan mengenai kejelasan argumen. Jadi E, jawabannya benar. Oke, kita ke soal kelima. Pak Dika adalah seorang guru IPS yang memiliki kelas dengan beragam latar belakang sosial ekonomi. Ia ingin menerapkan pembelajaran yang fleksibel agar semua siswa dapat berpartisipasi aktif tanpa terkendala waktu dan tempat. Oleh karena itu, ia memilih model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dengan tema dampak urbanisasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dalam proyek ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih metode pengumpulan data seperti wawancara online, observasi lapangan, atau studi literatur. Selain itu, mereka dapat bekerja dalam kelompok kecil atau individu, serta menentukan sendiri jadwal diskusi dengan bimbingan Pak Dika. Agar pembelajaran tetap terstruktur, Pak Dika menyediakan berbagai sumber belajar digital dan membangun forum diskusi daring. Ia juga mengadakan sesi konsultasi mingguan yang bisa diakses secara fleksibel oleh siswa, baik secara langsung maupun melalui platform komunikasi online. Dengan strategi tersebut, Pak Dika berharap pembelajaran lebih inklusif, memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berkontribusi sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Berdasarkan skenario di atas, prinsip utama yang diterapkan Pak Dika dalam pembelajaran fleksibel adalah A. Mendorong siswa untuk menyelesaikan proyek secara mandiri tanpa bimbingan agar lebih kreatif. B. Memastikan seluruh siswa menggunakan metode yang sama agar proyek lebih terstruktur. C. Memberikan kebebasan dalam menentukan metode pembelajaran, jadwal, dan cara berpartisipasi. D. Menuntut siswa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa mempertimbangkan kendala pribadi. E. Menggunakan teknologi sebagai satu-satunya media pembelajaran tanpa memperhatikan metode lain. Nah, jadi di sini ada kalimat fleksibel. Jadi fleksibel itu mudah aksesnya, mudah dalam pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi di sini Pak Dika menggunakan pembelajaran project based learning dan menggunakan metode pengumpulan datanya dengan wawancara online, observasi, dan dengan kelompok. Di sini ada sumber belajar digital yang aktif dan forum diskusi secara daring. Jadi siswa dapat bertanya dengan mudah. Ya, kata kuncinya adalah dapat bertanya dengan sumber belajar digital. Jadi yang berkaitan dengan kemudahan, ya, kebebasan, itu kata kuncinya adalah C. Memberikan kebebasan dalam menentukan metode pembelajaran. Ini jawaban yang tepat karena fleksibel itu mudah dan dapat diakses. Ya, kita analisis mulai jawaban A, mendorong siswa untuk menyelesaikan proyek secara mandiri tanpa bimbingan. Ini juga kurang tepat karena Pak Dika menggunakan sesi konsultasi. Lalu B, memastikan seluruh siswa menggunakan metode yang sama. Ini juga kurang tepat karena siswa berhak menentukan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhannya atau yang disukai. Lalu dia menuntut siswa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, ini juga kurang tepat. Di soal kurang ditekankan mengenai itu. Lalu E, menggunakan teknologi sebagai satu media pembelajaran, ini juga kurang tepat kan. Di sini Pak Dika juga menggunakan model pembelajaran project based learning. Pengumpulan datanya bisa wawancara, observasi, dan studi literatur. Kita soal yang keenam. Damar adalah seorang siswa kelas 7 yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungannya.
Sejak kecil, orang tuanya membiasakan ia untuk selalu hidup disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Setiap pagi, ia selalu bangun lebih awal, membantu orang tuanya, lalu bersiap ke sekolah dengan penuh semangat. Di sekolah, Damar dikenal sebagai anak yang selalu menjaga kebersihan kelas. Ia tidak segan mengingatkan temannya untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah sesuai jenisnya. Suatu hari, sekolahnya mengadakan kegiatan bakti sosial untuk membantu korban bencana alam di daerah terpencil. Damar dengan sukarela mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan pakaian layak pakai dan sembako. Selain itu, Damar juga rajin membaca dan mengikuti perkembangan informasi dari berbagai sumber, termasuk berita di media massa dan buku-buku sejarah. Ia selalu mengerjakan tugas sekolah tepat waktu dan bersikap hormat kepada guru serta teman-temannya. Ketika ada teman yang kesulitan memahami pelajaran IPS, ia dengan senang hati membantu menjelaskan. Saat ujian akhir semester tiba, beberapa teman Damar mencoba mengajaknya untuk menyontek. Namun Damar menolak dengan tegas. Ia percaya bahwa kejujuran adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan. Guru-gurunya sangat bangga dengan sikapnya yang jujur dan bertanggung jawab. Dari kisah di atas dapat beberapa nilai mencerminkan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat, yaitu: satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; dua, mandiri; tiga, gotong royong; empat, berkebinekaan global; lima, bernalar kritis; enam, kreatif; tujuh, bergaya hidup berkelanjutan. Berdasarkan cerita tersebut, centang pada pernyataan yang benar dan salah pada tabel berikut. A. Damar menunjukkan sikap mandiri dengan selalu mengandalkan orang tua dalam semua hal. Kita analisis mulai dari opsi A. Di sini yang ditunjukkan sikap mandirinya itu, dia itu mengadakan kegiatan bakti sosial, membantu korban bencana, dan sukarela mengajak teman-teman. Jadi ada mandiri. Nah, tapi di sini ada kalimat selalu mengandalkan orang tua, jadi kurang tepat. Jadi opsi A salah. Lalu B, Damar menerapkan nilai gotong royong dengan mengajak teman-temannya membantu korban bencana, ya dengan mengajak teman-temannya mengumpulkan pakaian layak pakai. Jadi opsi B benar, teman-teman. Lalu C, menolak menyontek menunjukkan bahwa Damar memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Ya, karena di sini ada di soal beberapa teman Damar mencoba mengajak untuk menyontek dan di sini ada kejujuran adalah kunci utama. Jadi, jawaban C benar ya teman-teman. Lalu D, kebiasaan membaca dan mencari informasi menunjukkan bahwa Damar memiliki kemampuan bernalar kritis. Ya, jadi di sini ada Damar juga suka membaca, mulai dari melihat media massa dan buku-buku sejarah. Jadi D jawaban yang tepat. Lalu E, Damar tidak peduli. Nah, di sana di soal Damar sangat peduli dengan mengajak teman-temannya berbagi pakaian dan sembako. Terima kasih teman-teman sudah melihat video dari kami. Jangan lupa sebelum meninggalkan video ini untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami berkembang di setiap harinya. Terima kasih.